Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita masuk di malam yang ke-24, atau sebagian ada yang masuk di malam 25. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin serta takdir, kekuatan, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan Allah ta'ala tetap berikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa lebih lagi meningkatkan ketaatan amal saleh di akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Karena pada dasarnya puncaknya Ramadan adalah berada di 10 terakhir. Puncaknya Ramadan berada di 10 terakhir, khususnya di malam-malam harinya. Mudah-mudahan Allah ta'ala lebih lagi memberikan kepada kita kekuatan, hidayah, istiqamah untuk kita bisa lebih besar lagi meraih anugerah karunia yang Allah ta'ala turunkan di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam terakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Khususnya mudah-mudahan Allah ta'ala catat kita semua daripada hamba-hambanya yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah menjadi kunci daripada seluruh anugerah, seluruh keberkahan, seluruh hadiah-hadiah yang Allah ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Kuncinya melalui malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terhalangi mendapatkan malam tersebut, sungguh dia terhalangi untuk mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena seseorang yang terhalangi mendapatkannya adalah tentunya orang-orang yang mahrum, orang yang Allah ta'ala catat atasnya, yaitu orang-orang yang sekedar dia berada di bulan Ramadan, sekedar menjalankan puasa Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah, as-saimin as-saimat, rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mewajibkan, yaitu syariat puasa Ramadan, di setiap harinya, di setiap pekannya, bahkan di sepertiga pertama dengan sepertiga yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malamnya Allah menurunkan anugerah karunia kepada hambanya, maghfirah, rahmatnya, maghfirahnya, serta juga pembebasan daripada api neraka terjadi di setiap malam. Dan di hari-hari di bulan Ramadan adalah penuh dengan kebaikan
yang mungkin kita tak sanggup untuk menghitung-hitungnya. Bahkan seluruh tenaga, upaya, energi yang kita punya, dipastikan kita tidak mampu untuk meraih seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Dari saking besarnya, luasnya, dan seterusnya daripada anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang persiapkan di bulan Ramadan. Begitu juga di sepertiga pertama, kedua, apalagi di sepertiga terakhir. Karena salah satu daripada kode etik seorang manusia, ketika dia menjalankan sebuah rutinitas, akan ada sebuah perasaan yang akan datang pada jiwa seorang manusia, al-kallu wal mal. Ada rasa lelah, capek, dan juga jemu, bosan. Ini kodratnya manusia. Sehingga Allah Ta'ala bagaimana tetap memberikan motivasi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan sebuah semangat, yaitu dengan dipersiapkannya anugerah karunia yang hari demi hari sampai di akhir Ramadan lebih besar daripada hari yang sebelumnya, daripada sepertiga yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Bagaimana setiap dari kita untuk benar-benar semangatnya semakin bangkit, semakin maksimal, all out, full power ketika di sepertiga terakhir, agar setiap daripada hambanya yang berada di bulan Ramadan benar-benar dia mendapatkan yaitu seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Tetapi di sini ada sebuah yaitu catatan sekaligus renungan buat kita semua. Seorang hamba di dalam beribadah pastinya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan juga oleh momen-momen tertentu. Ini yang menjadi titik dan juga menjadi tolak ukur sekaligus, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan renungan buat kami khususnya dan juga buat kita semua. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti setiap dari kita akan ada sebuah motivasi yang berbeda ketika sebelum masuk Ramadan. Benar kan? Ada kan semangat kan ketika di bulan Ramadan? Dibuktikan misalnya masjid pada penuh, Masya Allah, baik di sholat berjamaahnya, apalagi di tarawihnya, dan seterusnya. Karena ini sebenarnya adalah sebuah anugerah dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihan yang Allah Ta'ala sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Diberikan semangat karena ketika di bulan Ramadan, musim ibadah yang Allah Ta'ala buka seluruh pintu surga, tutup seluruh pintu neraka, dan dibelenggu syaitan, adalah tujuannya untuk membangkitkan semangat umatnya, semangat hamba-hambanya, agar di dalam beribadah benar-benar all out. Sehingga ketika ada seorang muslim, seorang muslimah, ketika di bulan Ramadan dia tidak bangkit semangatnya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, jangan berharap keluar dari Ramadan dia orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin. Kecil sekali. Di musim ibadah saja dia tidak bangkit semangatnya untuk beribadah, untuk meningkatkan ketaatan amal saleh kepada Allah Ta'ala. Bagaimana akan berharap keluar dari Ramadan akan tumbuh semangat tersebut? Tidak mungkin. Karena media, fasilitas, kemudahan, semangat, hidayah, taufik ketika di bulan Ramadan Allah benar-benar bangkitkan, Allah Ta'ala benar-benar tumbuhkan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mohon maaf seorang muslimah ketika di bulan Ramadan tidak bisa lebih menunjukkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala di dalam berpakaian menutup auratnya, khususnya di Ramadan saja ngablak. Apa yang terjadi setelah keluar dari Ramadan? Na'udzubillah.
Mungkin bisa ketinggalan bajunya kali. Subhanallah. Bayangkan, di Ramadan saja ngumbar maksiat, ngumbar auratnya. Bagaimana kalau selain di bulan Ramadan? Bulan yang musim ibadah, bulan yang penuh dengan ketaatan dan seterusnya. Subhanallah. Sehingga ini juga menjadi salah satu catatan bagi kita semua. Semangat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika di bulan Ramadan, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita melindunginya, melestarikannya, bagaimana kita bisa tetap untuk komitmen, konsisten, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai keluar daripada bulan Ramadan. Disinilah nilai ibadah seseorang akan bisa, yaitu dipertanyakan. Sekaligus penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dipertanyakan. Ada sebuah wasiat sekaligus yaitu motivasi buat kita semua. Beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, qabulul hasanat bil hasanati allati ba'daha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan mencatat, menerima, mengkabulkan amal-amal soleh, ketaatan seseorang yang sebelumnya, Allah Ta'ala berikan hidayah taufik kepadanya untuk menjalankan, melanjutkan ketaatan amal soleh di hari yang berikutnya. Ketika seseorang hamba, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah, taufik, semangatnya di bulan Ramadan untuk intensif sholat berjamaah, tilawatil Quran, qiyamul lail, dan seterusnya daripada bentuk aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan. Ketika Allah Ta'ala akan berikan qabul kepada orang hamba tersebut, Allah tetap berikan hidayah, taufik tersebut walaupun dia keluar daripada bulan Ramadan. Nilai ibadah seseorang akan dilihat tolak ukurnya bukan di Ramadan. Kalau Ramadan masih semuanya pada ibadah, semuanya pada puasa, semuanya pada sholat berjamaah. Tapi nanti ketika tanggal 1 Syawal, ketika subuh, sholat subuh pertama di masjid tanggal 1 hari raya Idul Fitri, coba kita lihat, akankah sama jumlah shaf yang kita dapatkan ketika di bulan Ramadan? Silahkan dibuktikan. Di sanalah nilai ibadah seseorang dipertanyakan. Karena pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab tadi, qabulul hasanat bil hasanatil lati ba'daha. Pertanda amal soleh, ketaatan seseorang diterima oleh Allah Ta'ala, Allah berikan anugerah hidayah, konsistensi kepada seseorang, dia tetap menjaga ketaatannya setelah keluar daripada Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Seorang hamba dituntut di dalam menjalankan ibadah yang kembali kepada prinsip utamanya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, momen-momen tertentu, semangat atau tidak semangat. Tuntutan kepada seorang hamba untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Ta'ala sejak dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena misi utama penciptaan seorang manusia tidak ada yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezeki sekalipun pada dasarnya, pada SOP yang pakem awalnya, kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki sudah jaminan Allah. Tapi kalau ibadah kembali kepada kita.
Ibadah kembali kepada kita, tapi kalau rezeki kembali kepada Allah. Allah yang akan menjaminnya. Tidak perlu khawatir bagaimanapun kondisinya, mau ada pandemi, mau ada krisis, mau ada kekurangan dan seterusnya. Ketika seorang hamba menunjukkan ketundukan, ketaatan, totalitas kepada Allah, nahnu narzuquk. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka anta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, perintahkan anggota keluargamu, istrimu, anak-anakmu yang diawali daripada dirimu untuk sholat taat kepada Allah Ta'ala. Dan aku tidak akan yaitu minta kepada kamu yang namanya rezeki. Nahnu, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, nahnu narzuquka, kami yang akan mencukupi, memenuhi daripada rezeki-rezeki kamu sekalian. Wal aqibatu lil muttaqin. Di dalam ayat yang tadi yang kami sampaikan di dalam surat Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, ma uridu minhum min rizqin ayyut'imun. Subhanallah, aku tidak butuh daripada hamba-hamba sekalian, aku tidak butuh daripada kamu sekalian makanan dan seterusnya apapun. Subhanallah. Kemudian Allah melanjutkan, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi, Allah Ta'ala yang akan memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Yang ayat ini punya kolerasi dengan yang sebelumnya. Di dalam ketundukan, ketaatan seorang hamba, dan dia sabar di dalam menjalankan ketaatan tersebut di mana saja, kapan saja, bagaimanapun kondisinya, baik dia dalam keadaan kelapangan, kesusahan, kesedihan, dalam keadaan kecukupan dan seterusnya, dia tetap menunjukkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah akan jamin baginya rezeki datang dari Allah Ta'ala. Ibadah konsekuensinya adalah tuntutan yang berlanjut, yang tidak mengenal pasal siapapun mereka, setinggi apapun tingkatannya di sisi Allah Ta'ala, dia tetap dituntut yang namanya ibadah. Jadi nggak benar ketika ada salah seorang yang mengatakan kalau sudah sampai tingkatan-tingkatan tertentu udah nggak perlu ibadah lagi. Ya salam. Ajaran dari mana itu? Narasumber yang mana yang ngomong tuh? Subhanallah. Kayaknya perlu belajar lagi gitu kan. Kalau nggak mau belajar, kayaknya perlu diruqyah. Tidak mungkin siapapun, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik-detik terakhir akan datang ajal kepada beliau. Beliau dipapah, dituntun oleh dua orang sahabat menuju ke masjid untuk ngimamin sholat berjamaah. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan malaikat berikan kepadanya dengan izin Allah pintu kunci surga, beliau tapi tidak putus dengan ibadahnya, dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun kondisi beliau. Karena ibadah adalah menjadi sebuah konsekuensi tuntutan yang tidak mengenal masa, umur, siapapun orangnya, tempat, waktu, momen, mau bulan Ramadan, mau bulan Sya'ban, mau bulan Syawal, kita tetap dituntut untuk terus menjalankan konsistensi ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seseorang yang dengan mudah menjalankan ketaatan selanjutnya setelah Ramadan, berbahagialah. Dialah orang-orang yang nantinya yaitu menjadi pertanda dikabulkannya amal yang sebelumnya. Tapi sebaliknya, ketika dia setelah keluar dari Ramadan, dia kembali seperti habitat yang sebelumnya. Mohon maaf, kembali seperti asal sebelum di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Akankah akan datang kembali hidayah taufik kepadanya? Allah lah pemiliknya. Tetapi paling tidak dipertanyakan, mana ibadah Anda yang kemarin? Mana bukti ketaatan Anda yang kemarin? Anda tidak bawa, tidak lestarikan setelah keluar dari Ramadan. Jangan-jangan seperti seseorang yang dikatakan oleh salah seorang ulama. Ada salah seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, mana yang lebih utama?" Yaitu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab apa bulan Sya'ban? Seorang guru tadi menjawab kepada muridnya, jadilah kamu itu hamba Allah, jangan hamba bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah di mana saja, kapan saja, bulan apa saja. Tunjukkan ketaatan, ketundukanmu, ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah menjadi ibadah, janganlah menjadi seorang hamba yang ibadahnya musiman. Ibadahnya musiman. Tapi ini fakta, realita yang kadang-kadang terus terang membuat kita ngelus dada. Subhanallah. Padahal di bulan Ramadan kemarin, ya Allah, sholat subuh itu bisa sampai 4-5 shaf, ya Allah. Tapi kenapa di Syawal itu 1 shaf aja kurang? Dari mana nih sebabnya nih? Apa yang menjadi mereka meninggalkan shaf-shaf tadi itu? Subhanallah. Ini menjadi bahan renungan bagi kita. Padahal kita ketika sampai di bulan Ramadan adalah anugerah Allah, karunia dari Allah Ta'ala. Allah memilih kita, mengistimewakan kita untuk kita bisa lebih besar lagi mempersiapkan bekal untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk setahun yang akan datang. Kita persiapkan bekalnya sejak Ramadan, kita casnya di bulan Ramadan, untuk nanti ketika sudah full power baterai kita gunakan setahun penuh sampai berjumpa kembali di tahun yang akan datang dengan Ramadan. Tapi sayang, baru selesai keluar dari Ramadan langsung lowbat. Masya Allah. Ini yang masalah baterainya apa orangnya kira-kira? Kondisinya yang seperti ini, subhanallah. Kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga tentunya kembali kepada bagaimana kemarin ketika kita sebelum masuk Ramadan. Apa persiapan yang sudah kita persiapkan? Akankah kita sudah bekali diri kita dengan ilmu sehingga masuk di bulan Ramadan kita bisa tepat dan benar menjalankan ketaatan amal saleh di bulan Ramadan, dan kita keluar dari Ramadan kita bisa membawa bekas-bekas catatan-catatan, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ada 2 golongan. Beliau menjelaskan ada 2 golongan ini. Silahkan dari kita mau masuk yang mana nih? Golongan yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini golongan yang pertama. Mereka-mereka yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh tulus, ikhlas, dengan penuh meyakini bahwasanya ini ibadah datang dari Allah Ta'ala, benar-benar muncul dari dalam hatinya, bukan karena ikut-ikutan, bukan hanya sekedar meramaikan menu-menuin masjid, subhanallah, wahtisaban, dan dia juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah golongan yang pertama, yang endingnya ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Tapi golongan yang kedua,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahihah bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Tidak sedikit dari mereka yang berada di dalam bulan Ramadan, mereka berpuasa bersama umat, mereka juga ikut tarawih di masjid, mereka juga ikut yang namanya beberapa aktivitas ketaatan amal soleh di bulan Ramadan, subhanallah. Tapi mereka cuma sekedar menahan daripada yang namanya dahaga dan lapar, karena mereka tidak membekali diri mereka dengan iman, dengan ketundukan, dengan ketaatan yang benar, dan mereka tidak berharap pahala dari Allah Ta'ala, sekedar meramaikan masjid dan seterusnya. Apa yang terjadi? Laisa lahu min siyami, nggak dapat apapun daripada yang namanya pahala Ramadan. Dia cuma lapar dan haus doang. Nabi katakan di dalam hadis yang lain, dia keluar dari Ramadan, pastinya dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang sekaligus orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa menjaga ketaatan amal soleh yang selanjutnya setelah keluar daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah, as-shaimin as-shaimat, rahimani rahimakumullah. Konsekuensi ibadah tidak mengenal waktu, tempat, musim dan seterusnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk beribadah. Batas akhirnya hanya satu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai pada akhirnya al-yaqin datang menjemputmu. Apa al-yaqin itu? Apa yang dinamakan al-yaqin? Kepastian di atas daripada seluruh yang pasti. Kita sudah punya program benar, kita sudah punya schedule benar, kita sudah punya rencana nih, hari esok mau ngapain, besok lagi dan seterusnya. Punya, ada yang rencana mau mudik lah, ada yang mau inilah, mau itu dan seterusnya. Subhanallah. Program-program, rencana-rencana yang ada di dunia semua, apapun bentuk programnya, rencananya, semuanya adalah belum pasti. Karena kepastian hanya satu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur ajal seseorang. Itu yang pasti. Karena siapapun dari kita tidak sanggup untuk menggesernya, merubahnya, apalagi menundanya. Tetapi kadang-kadang setiap dari kita selalu melupakan sesuatu yang yakin ini. Yang selalu kita ada di depan kita adalah program yang belum pasti. Padahal yang yakin adalah al-maut, al-ajal. Siapapun dari kita pasti akan datang dijemput oleh malaikat maut. Batas seseorang di dalam beribadah ketika akhir, yaitu yang yakin, al-yakin datang kepadanya, di sanalah baru selesai seseorang untuk beribadah. Walaupun dia dalam keadaan bagaimanapun, sakit sekalipun, tidak bisa turun dari tempat tidur dan seterusnya, tetap harus beribadah. Khususnya ibadah sholat. Karena ibadah sholat tidak bisa diganti dengan apapun. Nggak bisa dibayar dengan fidyah yang namanya sholat. Nggak ada. Sholat pakai fidyah nggak ada. Karena selama dia masih sadar dan dia itu mampu untuk menjalankan yang namanya cara sholat semampu dia, masih wajib baginya sholat selama dia sadar. Tapi ketika sudah hilang kesadarannya, sudah tidak wajib syariat baginya, dan dia tidak perlu bayar fidyah. Nggak ada sholat pakai fidyah, nggak ada. Tapi kalau puasa bagi yang tidak mampu adalah dengan membayar fidyah. Sehingga ketika ada salah satu keluarga biasanya, gitu kan, yang orang tuanya karena sudah lansia tidak mampu,
dalam posisi mungkin dia di tempat tidur, masih bisa komunikasi, subhanallah. Kadang-kadang disampaikannya dengan arahan-arahan yang tidak tepat. Udah be, gak usah sholat lagi deh be, entar kita keluarin fidyah, subhanallah. Ada lagi yang kadang-kadang juga lebih memprihatinkan, subhanallah. Sudah kumpul semua anggota keluarganya, meriung di sebelah orang tuanya yang sedang terlentang di tempat tidur. Walaupun dia masih mungkin kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, spontan semuanya mengatakan, udah be, kita udah pada ikhlas. Langsung melotot itu babenya, subhanallah. Bukan tempatnya ikhlas di sana, bukan waktunya untuk menunjukkan ekspresi ikhlas, subhanallah. Tidak benar, tidak tepat. Karena seorang muslim, bagaimanapun kondisi seseorang, harus tetap optimis. Dia harus berdoa, mohon, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan, diberikan tambah umur, agar bisa istighfar, taubat, agar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah tidak ada batasannya. Karena seseorang ketika tidak mampu untuk sholat, berdiri, boleh dengan duduk. Duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring ke arah kanan. Tidak mampu dengan sebelah ke arah kanan, dia boleh telentang. Dia tidak mampu dengan telentang, dia hanya bisa menggerakkan mata, tetap harus sholat. Dia tidak mampu berwudu dengan tayamum, tidak mampu dengan tayamum, tidak perlu dengan bersuci. Sholat tidak ada toleransinya, tidak ada tawar-menawarnya, dan tidak boleh diganti dengan apapun. Selama dia mampu dan bisa, walaupun dengan sesederhana mungkin sifatnya, walaupun dengan tanpa wudhu dan tayamum, sholat tetap wajib baginya. Karena sholat nggak bisa dibayar pakai fidyah. Berbeda dengan puasa. Ini menunjukkan ibadah, khususnya sholat, tidak utus bagi siapapun daripada hamba Allah Ta'ala sampai al-yakin datang menjemputnya. Kita adalah hamba yang fakir, kita adalah hamba yang lemah, kita hamba yang selalu butuh dengan karunia rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menunjukkan penghambaan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, di mana saja, apapun kondisinya, apapun itu bulannya dan seterusnya, adalah sebagai bentuk, yaitu bagaimana kita menunjukkan kefakiran, kelemahan, butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, engkau sekalian adalah hamba-hamba yang fakir, fakir daripada rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Sehingga fakir ini takkan bisa terlepas dari kita sampai pada akhirnya ajal datang menjemputnya, untuk kita tetap menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya, kembali tadi kepada poin tentang ibadah, tidak mengenal yaitu masa, waktu, dan juga bulan, tempat, dan seterusnya. Karena ibadah adalah sebuah kebutuhan. Ibadah sebuah kebutuhan daripada seorang hamba untuk menunjukkan kelemahan dan juga kefakirannya, untuk berharap rahmat, karunia, ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah adalah kebutuhan. Ketika seorang hamba yaitu menunjukkan penghambaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang kita lakukan tidaklah menjadi modal utama, tidak menjadi karcis, tidak menjadi tiket yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Tidak mungkin.
Tapi dengan ibadah, dengan ketundukan, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunjukkan penghambaan kita sekaligus menunjukkan kelemahan, kefakiran kita kepada Allah Ta'ala, yang nantinya akan mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Dan dengan rahmat itulah yang insya Allah mudah-mudahan semua dari kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang sejati, hamba yang seutuhnya, bukan hamba musiman, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kapan saja, bulan apa saja, tidak hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah, taufik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan kepada kita istiqomah di dalam Islam dan iman, baik di bulan Ramadan khususnya, dan juga nanti ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, tetap membawa hidayah, taufik, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Silakan, ada waktu berapa menit? Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, untuk hemat waktu, kalau tidak ada yang tanya, kami tambahkan sedikit tentang gimana agar kita bisa tetap melestarikan atau kiat-kiatnya. Yang pertama, tingkatkan daripada ilmu agama kita, terus belajar, jangan putus-putus, thalabul ilm, belajar. Kemudian yang kedua, tumbuhkan selalu di dalam jiwa kita yaitu ketulusan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Jangan melihat masa, waktu, tempat, dan seterusnya. Thalabul ilmi, al-ikhlas. Kemudian yang kedua, banyaklah dengan berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala agar hati kita ditetapkan di dalam ketaatan kepada Allah, agar kita selalu diberikan hidayah, taufik, diberikan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, kumpullah kita dengan orang-orang saleh, kumpullah dengan orang-orang yang baik, orang yang bisa selalu mengingatkan kita, menasihatin kita, mengajak kita untuk selalu sholat berjamaah, mengajak kita untuk menuju ke majelis ilmu, mengajak kita untuk kebaikan dan seterusnya. Dengan beberapa kiat-kiat tersebut, insya Allah, dan juga termasuk jagalah amal yang kita kemarin lakukan di bulan Ramadan, walaupun sifatnya sedikit, kita tetap bawa, kita lakukan di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Salah satunya, syariat sudah memberikan sebuah panduan bagaimana nanti ketika di bulan Syawal ada puasa. Salah satu bentuk agama masih tetap membimbing kita agar kita bisa tetap menjaga, yaitu di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, khususnya di dalam berpuasa. Jangan tinggalkan puasa 6 Syawal, karena dengan 6 Syawal itu akan semakin menyempurnakan daripada anugerah karunia di dalam ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Karena seseorang yang menyempurnakannya, yaitu dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa, pahalanya bagikan bagi dia berpuasa setahun penuh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi panduan khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kami. Tidak ada pertanyaan, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.